Akhirnya, PBB buka suara dan mendesak Indonesia untuk mengusut tuntas tewasnya demonstran. PBB mengatakan bahwa ini adalah penggunaan kekuatan berlebih aparat keamanan dan Malaysia itu tolnya cuma sekitar 5.000 kan? Oh, murah banget. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. Woi dengerin nih, Malaysia baru aja sahkan undang-undang buat pekerja lepas. Di Malaysia sekarang ojol sampai konten kreator bakal dapat perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan, sampai aturan kerja yang manusiawi. Meskipun banyak hinaan yang diterima rakyat Malaysia, tapi Rakyat Malaysia, saya sangat terharu sekali apa yang korang buat dekat kami. Indonesia lagi dikecam keras oleh PBB. Namun Malaysia malah dipandang oleh dunia dan juga rakyat Indonesia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada negara Malaysia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan reaction sebuah video PBB telah mengecam keras kepada Indonesia, geng. Pasal demo itu hari ya, geng. Ya, waduh, sampai PBB turun tangan nih, geng, mengatasi hal ini. Gimana sih pemerintahan Indonesia sampai diatasi oleh PBB langsung, geng? Kayak gitu ya, geng, ya. Namun, seluruh rakyat Indonesia sangat mengucapkan terima kasih dan sangat terharu dengan kebaikan negara Malaysia nih, geng. Wah, tepuk tangan dulu. Dan ini juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada rakyat Malaysia yang telah senantiasa membantu rakyat Indonesia saat kesusahan. Kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan lupa. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. What if PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR? Demo Indonesia sampai bikin dunia internasional geram. Media asing shock. DPR Indonesia gaji 100 juta sementara rakyat kelaparan. BBC, CNN, Al Jazeera soroti ketidakadilan yang brutal ini. Dewan Keamanan PBB gelar sidang darurat. Resolusi 2025, Indonesia dinilai gagal jadi negara demokrasi. Rakyat butuh intervensi kemanusiaan. Tim PBB mendarat di Jakarta. Audit keuangan negara dimulai. DPR dinyatakan ilegal karena merampok uang rakyat secara sistematis. Plot twist berikutnya, PBB resmi bubarkan DPR Indonesia. 575 anggota dinyatakan korup. Gedung DPR disegel. Rakyat akhirnya terbebas. Pemerintahan transisi dibentuk, rakyat langsung voting lewat sistem online. Nggak ada lagi wakil rakyat yang malah jadi lintah rakyat. Indonesia jadi model dunia. Negara pertama yang DPR-nya dibubarkan PBB karena korupsi massal. Rakyat dunia applause standing ovation. Era baru Indonesia dimulai. Budget 1,74 triliun buat DPR dialihkan ke rakyat. Sekolah gratis, kesehatan gratis, kemiskinan lenyap. Dukung rakyat Indonesia dapat keadilan internasional? Drop komen kalian kalau setuju PBB harus turun tangan. Akhirnya, PBB buka suara dan mendesak Indonesia untuk mengusut tuntas tewasnya demonstran. PBB mengatakan bahwa ini adalah penggunaan kekuatan berlebih aparat keamanan dan ternyata PBB memantau perkembangan aksi yang ada di Indonesia secara langsung. Asli, berita kekacauan tentang Indonesia ini ternyata sudah berseliweran di luar negeri juga. Iya, bener banget. Ini bahkan di seluruh dunia. Berita di Indonesia udah banyak beredar, termasuk PBB yang baru-baru aja membuat sebuah statement bahwa mereka mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan yang terjadi di Indonesia dan mendesak agar diusut tuntas tewasnya demonstran. Jadi tentu aja bagi PBB ada dugaan penggunaan kekuatan yang tidak semestinya oleh aparat keamanan. Mereka menekankan pentingnya adanya dialog untuk menjawab perasaan publik. Seluruh aparat termasuk militer harus patuh pada prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai standar internasional. Dan lo tahu nggak sih, beberapa waktu lalu jurnalis juga sempat kena kekerasan. Nah, ini yang dilanggar oleh beberapa aparat di Indonesia. Kalau nggak salah, beberapa waktu lalu memang ada jurnalis dari TV One yang juga kena kekerasan dari aparat. Padahal kebebasan media dalam meliput secara independen tanpa tekanan itu wajib dihormati, kata PBB. Kami sudah lebih dulu
Indonesia lebih maju dari negara-negara lain yang setelah melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari doktrin HAM, prinsip HAM, lalu melakukan perbaikan. Presiden sendiri telah mengutip instrumen utama hak asasi manusia, yaitu Kovenan Sipil dan Politik. Sudah mengutip 2 hari sebelum pernyataan dari juru bicara Dewan HAM PBB. Artinya Indonesia sudah lebih maju. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Waduh, kacau balau ya, geng ya. Ya, seperti itulah geng, pemerintah Indonesia tidak becus kayak gitu ya, geng ya. Dan buat rakyat-rakyat Konoha yang masih membela pemerintahan kita, waduh, kalian apanya pemerintah sih? Kalian apanya pemerintah? Itu saja yang dilontarkan, geng, kayak gitu, geng ya. Bahkan ya, geng ya, banyak dari ojol-ojol itu yang membuat statement bahwasannya terima kasih bahwasannya kita telah dibantu oleh negara luar daripada negara pemerintahan kita sendiri tidak membantu kita. Waduh, malu sekali ikinya, geng. Nah, ini ya, geng, yang menyebabkan kita rakyat Indonesia membuat iri kepada negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng. Ya, kenapa? Ya, karena Malaysia, geng, bisa mensejahterakan rakyatnya, peluang pekerjaan di mana-mana, dan ekonominya sejahtera. Dan para pegawai-pegawainya juga melaksanakan dengan baik, geng, tidak seperti di negara kita. Nah, inilah, geng, ikinya akan membuat cuplikan, akan mereaction buat kalian semua tentang orang-orang Indonesia yang menangis saat mendengar berita ini dari Malaysia. Woi, dengerin nih, Malaysia baru aja sahkan undang-undang buat pekerja lepas. Di Malaysia sekarang ojol sampai konten kreator bakal dapat perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan, sampai aturan kerja yang manusiawi. Semua platform kayak Grab dan Foodpanda wajib tanda tangan kontrak jelas sama pekerjanya. Isinya standar pembayaran minimum, jaminan sosial, aturan pemutusan kerja yang nggak bisa semena-mena, sampai larangan potong tarif seenaknya. Kalau ada sengketa, bakal ada pengadilan pekerja lepas buat bela hak mereka, bahkan bisa dapat kompensasi. Pekerja juga boleh bentuk asosiasi biar suaranya didengar. Negara sebelah aja bisa, negara kita kapan nih? Meskipun banyak hinaan yang diterima rakyat Malaysia, tapi rakyat Malaysia masih menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dan saudara kita, jiran kita dari negara Malaysia menyuarakan bahwasanya mereka mendukung penuh permintaan rakyat Indonesia kepada pemerintahnya. Terima kasih warga Malaysia. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Okey, viral 2-3 hari ini berkaitan dengan orderan dari negara luar daripada Indonesia, pesanan khususnya makanan daripada Malaysia, daripada Singapura dan juga daripada Filipina. Jadi alang-alang saya dah berada dekat satu acara ini, aksi dapat ojol ni, saya nak cari okey, satu ataupun 2 orang pemandu ojol untuk saya jumpalah apa yang mereka nak cakap, apa yang mereka nak kongsikan berkaitan dengan pesanan daripada luar pada Indonesia. Jadi ceritanya udah 2 hari nih ya, bang, saya dapat orderan food itu dari orang Malaysia. Itu pas dapat order langsung dibilang makanannya boleh bawa pulang dan bagi-bagi ke teman-teman ojol. Sehat selalu, kita dari Malaysia katanya gitu. Terima kasih
warga Malaysia. Kemarin, tepatnya di jam 6 ya, saya dapat orderan GrabMart. Dia pesannya waktu itu kemarin tuh beras. Dan kebetulan dia chat, dia bilang berasnya itu untuk saya untuk dibawa pulang. Dia bilang dari Malaysia untuk bagi-bagi ke teman-teman ojol. Itu aja. Ya saya sih sedikit terbantu dan banyak teman-teman juga yang hari ini mendapatkan orderan food dari saudara-saudara kita di Malaysia. Dan untuk dibagi-bagi ke saudara-saudara kita ojol yang ada di sini. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Sebenarnya saya bukan tidak peduli ya dengan apa yang sudah muncul di beranda TikTok saya ya beberapa hari ini ya, terutama untuk rakyat Malaysia. Saya sangat terharu sekali apa yang orang buat dekat kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya sebagai rakyat Indonesia yang berada di Malaysia saat ini sangat-sangat berterima kasih ya sudah bantu kami, terutama driver-driver online, Grab dan semuanya. Semua ganti lokasi mereka ke Jakarta ya dan membagikan segala macam bantuan ya, makanan, beras semuanya. Tidak menyangka ya, saya tidak menyangka orang. Kenapa baik? Kenapa baik? Kita selalu gaduh, Kak Sohmet. Kenapa kurang baik? Terima kasih ya sekali lagi untuk rakyat Indonesia. Ucapkan terima kasih kepada negara Malaysia. Terima kasih banyak. Kenapa baik? Kenapa baik orang? Terima kasih. Terima kasih banyak ya, semoga Indonesia cepat pulih kembali. Dan terima kasih, semoga Malaysia terus berjaya ya. Aman sentosa, amin. Terharu sih iya dengan kebaikan orang ataupun warga Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Inilah, lihat mata kalian, buka mata kalian. Yang membenci negara Malaysia, yang selalu menghina negara Malaysia, yang tidak suka dengan negara Malaysia. Kalian harus lihat ini. Kayak gitu ya geng ya. Malaysia yang selalu kalian caci, yang selalu kalian hina, yang selalu kalian fitnah. Saat Indonesia tersusah, saat Indonesia tidak baik-baik saja, saat Indonesia gelap, warga Malaysia yang membantu kita. Kayak gitu, sampai mbaknya tuh terharu, menangis kayak gitu ya geng ya. Jadi sekarang ini Indonesia lagi dikecam keras oleh PBB, namun Malaysia malah dipandang oleh dunia dan juga rakyat Indonesia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada negara Malaysia, geng. Sekarang sudah terbuka kayak gitu ya, geng. Sekarang sudah lihat sendiri seperti apa orang Malaysia. Orang Malaysia gak akan marah duluan, orang Malaysia gak akan gak akan membuat uluh duluan. Kalau bukan karena kalian juga netizen kita, warga-warga kita, jomlah kita geng ya, kalau ada konten kreator ataupun ada orang daripada Indonesia membuat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, itu demi kebaikan negara kita juga, supaya negara kita bisa mencontoh negara yang maju, negara jiran kita, kayak gitu geng ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.